Yogyakarta, selamat pagi Indonesia. Wow, saya sedang dihangatkan oleh mentari pagi, enak sekali. Apakah Anda juga suka untuk bersama-sama dengan mentari pagi? Banyak vitamin loh, ayo. Nah, bisa tebak nggak saya sekarang di mana? Ayo, maka marilah kita lihat ini yang disebut dengan Subuh Filosofi Yogyakarta. Dan kami saat ini sedang berada di Malioboro. Di Malioboro merupakan pusat ikon dari Yogyakarta ya. Banyak sekali warga di luar Yogyakarta, para turis yang datang dan menikmati waktu bersama keluarga maupun sendiri berjalan sepanjang trotoar di Malioboro. Nah, kita akan lihat salah satu gedung yang sangat penting di pusat Malioboro, yaitu yang adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada pohon-pohon besar di sini. Ini pohon karet dan pohon beringin ya. Jadi bisa lihat perbedaan dari daunnya. Jadi daun pohon karet itu agak lonjong ya. Dan yang sudah tumbang ini adalah pohon beringin yang baru saja tumbang dan pohon karet yang mati karena sudah ratusan tahun umurnya. Tapi saya nggak dengar suara-suara burung. Mungkin burungnya ketakutan dengan vehicle ya, transportasi motor, mobil, bus, beca, andong yang lewati jalan Malioboro. Jadi mari kita ke dalam ya untuk melihat lebih jauh apa yang ada di dalam gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo, mari kita lihat. Wah, berapa lebar pelukan dari pohon karet maupun pohon beringin yang kita bisa pikirkan. Dan ya, mereka menjadi saksi sejarah perjuangan Indonesia dan perjuangan Yogyakarta untuk memelihara jiwa-jiwa merdeka. Dan ada patung-patung dari batu yang mewakili suara dari rakyat dan ekspresi mereka. Juga ibu dengan bayi di bawah pohon beringin yang masih utuh dan pohon karet. Ini menunjukkan satu tradisi yang sangat kuat di Yogyakarta, tradisi kuno, yaitu tradisi pepek, di mana warga duduk bersila di alun-alun, biasanya di alun-alun utara, untuk menghadap raja dan menjelaskan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya, sekarang gedung DPRD adalah gedung rakyat. Jadi ada patung-patung yang juga menunjukkan tradisi pepek yang sangat kuat di dalam tradisi budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya ingin menunjukkan salah satu patung yang ada hubungan dengan episode ketika kita syuting di Museum Benteng Frederberg, yaitu patung dari
Jenderal Sudirman. Hormat gerak. Hormat Bapak Jenderal Sudirman. Dan ini adalah tulisannya. Berjuanglah terus. Korban sudah cukup banyak. Bapak Sudirman pahlawan, Panglima besar. Dalam episode yang lalu, kami ada di Museum Frederberg dan kami tahu apa yang dilakukan oleh Bapak Sudirman, Jenderal Sudirman, Panglima besar. Beliau bersama dengan Kolonel Soeharto merebut Benteng Frederberg 6 jam pada tanggal 1 Maret 1949. Jadi beliau adalah pemimpin besar yang selalu akan dikenang. Matur nuwun, Pak Sudirman. Nun sewu. Sahabat kebangsaan, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Salam damai, salam bahagia untuk Anda sekalian. Saat ini saya berada di Rumah Rakyat, gedung DPRD. Dan saya sudah menunjukkan di luar tadi lingkungan di sekitar Rumah Rakyat ini. Ini adalah gedung bersejarah yang dibangun pada abad 18 sampai 19 pada zaman kolonial Belanda, digunakan sebagai Loci Mataram untuk kegiatan dari organisasi yang bernama Freemason. Dan sekarang digunakan sebagai kantor DPRD. Tahun depan akan pindah di gedung DPRD DIY yang baru di Jalan Kenari. Nah, ini sangat penting sekali saya menyatakan kepada sahabat sekalian bahwa saya tetap setia bersama dengan sahabat untuk mengawali kegiatan Anda semua dengan podcast saya, Gria Varsiana, Lakunya Biji Bumi. Jadi silakan Anda sambil menyupir, sambil berada di bus, di kereta api, sambil berada di perjalanan ke sawah, ke sekolah, ke universitas, ke tempat kerja, atau ibu-ibu yang mempersiapkan makanan sesudah kembali dari pasar, anak-anak yang masih tidur karena menikmati dalamnya tidur. Ya, marilah kita melihat ke belakang sedikit tentang 1 bulan perjalanan Farkes, podcast saya, Gria Varsiana, Lakunya Biji Bumi. Pada episode pertama, kami telah membahas Pancasila dalam hubungan dengan kelahiran Gria Varsiana, Lakunya Biji Bumi. Podcast kedua menanggapi viralnya film Pesta Babi, saya melakukan monolog untuk membahas bersama tentang masyarakat adat di Merauke dan bagaimana resilient serta hak mereka untuk melakukan veto terhadap program strategi nasional swasembada pangan. Episode ketiga kita sudah membahas tentang tantangan pemerintah desa dan masyarakat desa di seluruh Indonesia dalam mengimplementasi koperasi Merah Putih. Tetapi kita belajar dari Ibu Fatmawati ketika menjahit bendera dan Dr. Muhammad Hatta, sehingga kita berharap bahwa
Ibu bapak di pedesaan bisa mengubah kooperasi instruktif menjadi kooperasi partisipatif. Episode keempat, secara khusus saya membahas tentang spiritualitas dan hutan dengan menekankan pentingnya masyarakat dan pemerintah mengetahui dan melihat praktek budaya di mana pohon adalah bagian dari spiritualitas. Dan praktek-praktek itu ada di seluruh masyarakat di Indonesia, dan saya mencontohkan praktek yang ada di masyarakat ada di Papua. Pada episode kelima, kami secara khusus sangat berbahagia karena mengundang Ibu Titis Waitun Kasana, Lurah Sri Harjo, untuk bersama-sama berdiskusi dengan Ustadz Beni Susanto, Ketua Koperasi Konsumen Gereja Terasa, tentang bagaimana potensi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia dalam mengintegrasikan kegiatan ekonominya dengan Koperasi Merah Putih yang sedang dipersiapkan atau difasilitasi oleh pemerintah. Nah, dalam episode ke-6 ini, di awal bulan Juli, kita ingin merefleksikan bersama perjalanan bangsa kami yang tercinta. Selama beberapa minggu, masyarakat Indonesia digelisahkan oleh adanya protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dalam podcast ini saya ingin memberikan nasihat kebangsaan kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo untuk melihat bahwa dinamika protes yang sedang terjadi dalam masyarakat adalah tanda bahwa masyarakat mencintai pemerintahnya. Mereka mengajukan tuntutan berdasarkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Tuntutan-tuntutan mahasiswa ada berbeda-beda, tetapi pada umumnya tuntutan itu terkait dengan memastikan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program yang berpihak kepada masyarakat. Program yang tidak membuang-buang uang hasil pajak publik yang membiayai kegiatan-kegiatan negara. Sangat penting sekali pemerintah memastikan ada kesesuaian antara program-program besar, program strategi nasional seperti makanan gizi gratis, pembuatan Koperasi Merah Putih yang menggunakan dana-dana publik, dengan juga melihat bagaimana keterhubungan dengan proses keterlibatan masyarakat mikro yang menjadi tujuan dari program tersebut itu dilakukan. Mungkin saja kita semua sadar bahwa goncangan kenaikan BBM tidak terasa di masyarakat seluruhnya karena Pertamax banyak dikonsumsikan oleh kelas menengah ke atas. Tetapi kami ingin memberi nasihat kepada Bapak Presiden bahwa kenaikan BBM yang dipicu oleh berbagai faktor secara global harus direfleksikan sebagai salah satu cara untuk memikirkan ulang strategi pengembangan ekonomi nasional. Karena BBM adalah
50% dari import Indonesia yang menyebabkan ketergantungan, kemudian pembelanjaan fasilitas lainnya, dan bahan-bahan pangan non beras ya. Jadi ada 3 faktor penting di dalam ketergantungan Indonesia saat ini yang memberatkan fiskal bangsa terkait dengan import BBM, import fasilitas modern lainnya, dan bahan-bahan non pangan beras. Masih ada ya beras yang diimpor, tapi Indonesia terus melakukan upaya untuk adanya swasembada pangan, terutama swasembada beras. Dalam nasihat kebangsaan ini terutama kaitan dengan program-program untuk swasembada pangan yang melibatkan pengambilan atau penggunaan atau pengalihfungsian tanah-tanah masyarakat adat. Saya harap itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk memastikan bahwa wilayahnya tidak dialihfungsikan tanpa keterlibatan mereka. Sehingga tidak ada konflik, prosesnya itu dilakukan dengan memperhatikan budaya pangan lokal dan situasi kebutuhan pangan berbasis beras yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana program strategi nasional itu berada. Nasihat kebangsaan lain yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan program hilirisasi yang juga memanfaatkan tanah yang bersinggungan dengan atau kepemilikan masyarakat adat, tanah di dalam wilayah di mana masyarakat dan pemerintah daerah terlibat di dalam proses untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, harusnya dilakukan dengan memperhatikan keadilan dalam transfer dana dari pusat ke daerah. Transfer ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah di mana program hilirisasi itu dilakukan seperti program strategi nasional hilirisasi nikel yang ada di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara maupun di Raja Ampat itu bisa dinikmati oleh masyarakat langsung. Saat ini ada kekhawatiran dari pemerintah Provinsi Maluku Utara bahwa cash flow yang tersedia pada pemerintah Malut tidak bisa memberi jaminan untuk pembayaran gaji bagi pekerja PPK yang diangkat oleh negara. Jadi saya harap bahwa keadilan menjadi spirit, menjadi latar belakang dari kebijakan-kebijakan besar yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Yang seruannya itu sudah dirangkum oleh mahasiswa maupun masyarakat sipil sebagai usulan atau tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah di dalam demo mereka. Ya, jadi nasihat kebangsaan saya menggugah pemerintah, para pejabat di Indonesia, para wakil rakyat untuk kembali ingat betapa pentingnya suara rakyat tersebut.
saya berada di patung seorang ibu dengan bayi dalam tradisi Pepe. Mereka adalah warga, rakyat yang menunggu kebijakan pemerintah, lakunya Wiji Bumi yang memberi kepastian kepada mereka. Karena itu lakukanlah dengan rasa takut kepada Tuhan, karena setiap warga negara Indonesia adalah warga dunia, warga yang percaya tentang keadilan, dan keadilan itu ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh kita saat ini akan dinilai oleh Tuhan. Dan masyarakat adalah mereka yang menilai apakah pemerintah lakukan keadilan, dan mereka akan datang ke kantor rakyat, ke rumah rakyat. Ketika rumah rakyat ternyata tidak menerima mereka, maka mereka ada di jalan-jalan. Karena itu, terimalah suara rakyat, suara mahasiswa, masyarakat sipil lainnya, sebagai suara kasih yang ingin memberi ingatan kepada keluarga. Pemerintah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, untuk kami semua rakyat biasa, apakah Anda khawatir dan takut terhadap situasi carut-marut yang sedang terjadi di Indonesia? Anda jangan takut. Lihatlah ibu dan bayi yang ada di sini. Mereka tidak takut. Mereka masuk di dalam ketekunan, kepastian bahwa persoalan ini akan diselesaikan. Ketika mereka menyampaikan pesan-pesan mereka kepada pemerintah, mereka akan pulang dan memelihara keluarga dengan baik. Mereka akan lakukan yang terbaik untuk setiap anak-anak, setiap anggota keluarga. Dan itu adalah optimisme dalam keluarga Indonesia. Kita semua tidak boleh kehilangan harapan, karena kebahagiaan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan kebenaran itu harus kita suarakan tanpa takut, dilakukan dengan kasih sayang, karena orang yang kita ingin sampaikan, keluhan, dan usulan-usulan perubahan diharapkan bisa berubah. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat kebangsaan, kiranya apa yang kami sudah bahas bersama di masa keprihatinan Indonesia saat ini bisa diterima, dan saya Farsiana Ideni Risakota dari Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi akan tetap bersama Anda di episode ke-7, di mana kita akan membahas secara khusus bagaimana warga akar rumput mempersiapkan satu event yang terkait dengan perayaan yang berguna untuk kehidupan mereka, yaitu dalam kaitan dengan Hari Koperasi Nasional. Demikianlah, sampai bertemu pada episode ke-7. Tuhan memberkati Indonesia.